Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kitab kita, kajian kitab Akhlaqun lil Banin, yang mana kitab ini disusun oleh Al-Imam Syekh Umar bin Ahmad Baraja rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fiddaraini amin. Alhamdulillah kita masih berada dalam pembahasan etika ketika duduk di dalam suatu majelis. Yang mana pesan beliau di sini, wahdar antuki ma ahadan min makani. Berhati-hatilah kamu ketika hendak duduk itu sampai menyuruh orang lain untuk pergi daripada tempat duduknya. Fa inna dzalika haramun. Di sisi lain, hal tersebut itu bukanlah termasuk etika ketika kita kumpul di suatu majelis, dan di sisi lain juga hukumnya haram. Kama fil hadis, seperti halnya yang disebutkan di dalam hadis, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi. Janganlah sesekali kamu itu, atau janganlah sesekali salah satu di antara kalian itu menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, tsumma yajlisa fihi, terus kemudian kamu duduk di tempat orang lain tadi. Walakin tawassa'u wa tafassahu. Akan tetapi kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawassa'u, longgarkanlah, wa tafassahu, dan lapangkanlah majelis itu. Yang kita bisa petik di dalam hadis tadi ini, bahwasannya etika orang berduduk hendaknya melapangkan dan melonggarkan tempat duduknya. Dan jangan sesekali mempersempit tempat duduk atau suatu majelis. Di dalam suatu majelis, ketahuilah bahwasannya itu bukan etika dalam duduk di dalam suatu majelis. Begitu juga dengan orang yang ingin duduk di suatu majelis, maka ketahuilah etika dalam bermajelis itu hendaknya janganlah sesekali kita menyuruh orang lain beranjak dari tempat duduknya, lebih-lebih kita mengusir orang tersebut berdiri sampai pergi di tempat duduknya. Kemudian selanjutnya di sini adalah wa idza qama ahadukum min mahallihi. Apabila salah satu di antara kalian beranjak keluar atau beranjak pergi dari tempat dudukmu, fajalasta fihi, terus kemudian salah satu kamu duduk di tempatnya, summa arada an ya'uda ilaihi, terus kemudian orang yang tadi asalnya duduk di tempat tersebut ingin kembali ke tempat itu, fala tamna'hu fahuwa ahaqqun bimajlisihil awwal. Maka jangan laranglah orang tersebut ingin kembali kepada tempat duduknya. Dengan apa? Dengan kita mempersempit tempat duduknya, atau kita tidak melonggarkan, tidak memberikan dia kesempatan untuk duduk di tempat asalnya. Karena apa? Fahuwa ahaqqun bimajlisihil awal. Karena orang yang duduk lebih awal daripada kita, itu lebih berhak untuk duduk di tempat tersebut. Wa fil hadis, dikatakan di dalam suatu hadis, idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi wahdar aidan an tufarriqa baina itsnaini illa biiznihima. Dalam suatu hadis dikatakan atau dijelaskan di sini, idza qama ahadukum, apabila salah satu dari kalian itu beranjak berdiri dari majelisnya atau tempat duduknya, tsumma raja'a ilaihi, terus kemudian dia ingin kembali ke tempat duduk tersebut, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih layak untuk duduk di tempat tersebut. Wahdar aidan an tufarriqa baina itsnaini illa biiznihima. Kemudian berhati-hatilah kamu memisahkan antara dua orang yang saling duduk bersamaan.
Maksudnya ketika si Ahmad, lebih contohnya, gambarannya ketika Ahmad dan saudaranya yang bernama Muhammad ini duduk bersamaan, terus kemudian ada suatu hajat atau suatu keperluan yang menjadikan Ahmad ini pergi, ya, maka janganlah larang Ahmad ini duduk di sebelah saudaranya. Dengan apa? Dengan kita duduk di tempatnya Ahmad tadi itu. Karena apa? Karena Ahmad itu ketika ingin kembali, dia lebih berhak untuk duduk di tempat tersebut. Dan janganlah apa? Janganlah memisahkan antara dua saudara ini, antara dua saudara itu untuk saling duduk berdekatan, kecuali kita sudah mendapatkan izin di antara keduanya, yang orang-orang yang saling duduk berdekatan. Wa idza dakhalta fi majlisin ghassin bi ahlihi. Dan apabila kamu masuk atau berkumpul di dalam suatu majelis ghassin bi ahlihi, yang penuh dengan orang, penuh keramaian di suatu majelis, fala tu'lihim, maka janganlah sesekali membahayakan mereka atau mengganggu mereka, bi antudayyiqa alaihim, ya. Sekiranya kita mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan mempersempit tempat duduk ketika kita duduk di dalam suatu majelis. Illa idza wajadta fushatan fajlis fiha. Kecuali kalau kita memang menemukan tempat yang lapang, tempat yang longgar menurut kita, fajlis fiha, maka duduklah di tempat tersebut. Ini tadi kembali ke teks hadis yang awal, maka apa namanya? Bahwasanya ini adalah etika atau adab bagi orang yang ingin duduk di suatu majelis, ataupun orang yang sudah duduk di majelis, hendaknya bagi orang yang sudah duduk untuk melapangkan tempatnya, sehingga saudara kita, saudara muslim yang lainnya, kita bisa duduk ataupun kita bisa berkumpul bersama di suatu majelis. Begitu juga dengan orang yang hendaknya ingin duduk, janganlah sesekali untuk mengganggu dari tempat orang yang duduk di pada semulanya, lebih-lebih kita mengusir orang tersebut. Wafil hadis, di dalam suatu hadis dikatakan, idan taha ahadukum ilal majlisi fa in wussi'a lahu wa illa falyandur ila ausa makanin yarahu falyajlis fihi wa iyyaka an tajlis fi wastil halaq wa iyyaka an tajlisa wastal halaqah. Katakan dalam hadis, idan taha ahadukum, apabila kamu beranjak atau menuju ke suatu majelis, fa in wussi'a lahu, apabila terdapat, fa in wussi'a lahu wa illa falyandur, ya. Kita bisa lihat in wussi'a lahu, apabila kita apabila kita dapat melihat atau majelis tersebut bisa untuk dilonggarkan, maka kita boleh untuk duduk di tempat tersebut. Dan apabila juga tidak memungkinkan untuk kita duduk di tempat tersebut, falyandur ila ausa'i makanin, maka kita lihat, perhatikan, ya, perhatikan mana tempat duduk yang lebih longgar dan bisa kita tempati, maka apa? Falyajlis fihi, maka duduklah di tempat yang lebih longgar dan yang bisa kita tempati. Kemudian wa iyyaka an tajlisa wastal halaqah, berhati-hatilah kamu, atau jangan sesekali kamu itu duduk di pertengahan majelis, sehingga halaqah itu ketika ada majelis bundar, nah terus kemudian kita duduk berada di tengahnya, itu bukanlah etika ketika kita dalam bermajelis. Fafil hadis, di dalam suatu hadis disebutkan, al jalisu wastal halaqah mal'unun, orang yang duduk di tengah-tengah halaqah atau majelis bundar, orang yang berduduk di tengahnya, dalam suatu hadis itu dikatakan
orang tersebut adalah mendapatkan laknat. Atau dalam artian li'annahu idza jalasa fi wastiha istadbara ba'dhum bidhahri. Karena jika seseorang tadi itu duduk di pertengahan halakoh atau majelis bundar, entah di dalamnya itu dikaji dalam suatu ilmu atau membahas tentang yang lain, itu duduk ada orang duduk di pertengahannya atau di tengah-tengah majelis atau di tengah-tengah majelis bundar tadi, itu bisa menjadikan sebagian orang yang duduk di majelis halakoh tadi itu, sebagian orang yang duduk itu bisa orang yang duduk di tengah-tengah majelis itu membelakangi sebagian orang yang duduk di majelis tersebut, membelakangi dengan punggungnya. Fayu'dhihim bidzalik, maka sebagian orang itu bisa terganggu dengan adanya orang tersebut tadi itu, dengan adanya orang yang duduk orang yang berada di tengah-tengah majelis tadi. Fayasubbunahu wa yal'anu, maka orang tersebut itu dicaci oleh orang-orang sebagai itu, menimbulkan cacian dari orang selain dirinya, wa yal'anunahu, dan melaknatnya. Semoga kita bisa beramal dengan apa yang kita sudah pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam terus mengkaji kitab Akhlaqun lil Banin, dan timbullah akhlak atau etika ketika apapun atau kita melaksanakan apapun. Wallahul musta'an wa alaika tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.